Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasinda Febro dengan NIM C1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan akuntansi keperilakuan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Baiklah, langsung saja saya akan membahas yang pertama tentang konsep diri. Menurut Purkey tahun 1988, konsep diri merupakan totalitas dari kepercayaan terhadap diri individu, sikap dan opini mengenai dirinya, dan individu tersebut merasa hal tersebut sesuai dengan kenyataan pada dirinya. Menurut Metivier tahun 2009, perkembangan konsep diri selanjutnya lebih mengarah pada konsep diri yang bersifat spesifik atau yang lebih dikenal dengan istilah multidimensional. Konsep diri spesifik merupakan pola penilaian konsep diri individu yang melihat ke dalam perspektif yang lebih luas terhadap diri individu, sehingga bisa mendapatkan gambaran diri individu dari berbagai sudut pandang yang beragam dan dinamis. Baiklah, selanjutnya tentang konsep sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan tujuan, manusia, objek, gagasan atau situasi. Selanjutnya membahas tentang konsep sikap yang disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Yang kedua, komponen terdekat sikap, ada kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Yang ketiga, ada fungsi sikap yang memiliki 4 fungsi, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Yang keempat, ada sikap dan konsistensi. Menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya, yang menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku sehingga mereka kelihatan rasional dan konsisten. Selanjutnya yang kelima yaitu formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Lalu perubahan sikap mengacu pada substansi yang sikap baru bagi seseorang yang telah ditandatangani sebelumnya. Selanjutnya membahas tentang teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan sikap yang membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Yang kedua yaitu teori penguatan dan teori stimulus. Yang perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Yang ketiga ada perkembangan sosial, menjelaskan bahwa manusia menciptakan perubahan dalam sikap individu. Yang keempat ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi dari teori konsistensi. Lalu yang kelima membahas tentang teori disonansi kognitif, menjelaskan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, terhadap perilaku dengan sikapnya. Yang keenam yaitu teori persepsi diri, menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilakunya sendiri. Selanjutnya yaitu membahas tentang motivasi, teori motivasi dan aplikasinya. Sistem pengembangan akuntansi mensyaratkan adanya suatu pemahaman tentang bagaimana individu dapat termotivasi oleh teori akuntansi. Kebanyakan dari teori-teori ini telah dibenarkan secara empiris dan berperan penting dalam mengakhiri pernyataan bahwa motivasi adalah masalah lengkap yang tidak dapat diatasi oleh suatu teori saja. Selanjutnya teori motivasi awal. Ada teori kebutuhan dan kepuasan menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Yang kedua, ada teori X dan teori Y. Mengenai kesimpulan bahwa manusia memiliki dasar negatif yang diberi tanda dengan teori X dan positif yang diberi tanda dengan teori Y. Yang ketiga, ada teori kebutuhan MC Phelan
yaitu mempunyai faktor hierarki yang memotivasi perilaku. Ada 3 faktor, yaitu prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Yang keempat ada teori 2 faktor. Yang pertama ada sejumlah kondisi kerja ekstrinsik. Yang kedua ada sejumlah kondisi kerja intrinsik. Yang kelima membahas tentang ringkasan teori-teori kebutuhan. Mengusulkan ide yang sama, yaitu individu memiliki kebutuhan bahwa tidak ada yang puas dan menghasilkan motivasi. Yang keenam yaitu teori kebutuhan di tempat kerja. Individu memiliki kebutuhan dan bahwa mereka dapat termotivasi dengan tinggi untuk mencapai kebutuhannya. Selanjutnya tentang proses teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori REG, yaitu memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, yang kedua ada kebutuhan atas keterikatan, dan yang ketiga ada kebutuhan akan pertumbuhan. Yang kedua yaitu teori harapan, memotivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Yang ketiga ada teori penguatan yang mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Yang keempat ada teori penetapan tujuan yang menguraikan bahwa hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Yang kelima ada teori atribusi, mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Yang keenam yaitu teori agensi, yang melaksanakan kinerja yang efisien, mengasumsikan kinerja yang efisien. Ini ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Yang keenam yaitu pendekatan dianik, bahwa ada 2 pihak yang berperan dalam proses evaluasi kinerja, yaitu superior dan bawahan atau subordinat. Yang selanjutnya membahas tentang tanggapan terhadap sistem reward. Ada teori ekuitas menekankan lebih jauh tentang kesadaran dan tanggung jawab dan situasi yang lebih luas atau lebih kuat. Yang kedua ada teori ekuitas di tempat kerja, yang menunjukkan bahwa banyak karyawan motivasi dipengaruhi oleh signifikan oleh reward relatif. Yang ketiga ada teori evaluasi kognitif, memusatkan pada bagaimana kita memproses informasi yang datangnya dari lingkungan ke dalam struktur mental kita. Yang keempat yaitu reward extrinsic versus intrinsic. Yang pertama menyatakan bahwa reward extrinsic digunakan untuk organisasi seperti pemberian imbalan untuk kinerja atasan, dan reward intrinsic yaitu memperoleh dari individu yang melakukan apa yang diinginkan. Yang kelima yaitu membahas tentang meningkatkan motivasi intrinsik. Terdapat 4 kunci, yaitu rasa memilih, rasa kompetensi, rasa yang penuh arti, dan rasa maju. Selanjutnya mengenai persepsi. Persepsi adalah proses yang mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikannya rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu. Lalu faktor yang mempengaruhi persepsi yang ada 3, yaitu perilaku persepsi, target, dan yang ketiga situasi. Selanjutnya membahas tentang nilai. Yang pertama ada arti penting nilai. Arti penting sifat nilai yaitu ada 4. Yang pertama ada nilai mempunyai sifat bertahan atau enduring. Yang kedua ada nilai sebagai keyakinan. Yang ketiga nilai sebagai alat atau instrumental dan sebagai tujuan akhir atau terminal. Yang keempat nilai bersifat eksplisit dan implisit. Yang kedua membahas tentang fungsi nilai. Fungsi nilai ada 4 juga, yaitu nilai sebagai standar. Yang kedua fungsi nilai sebagai rencana umum dan memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga fungsi nilai sebagai motivasi. Yang keempat nilai bersifat sebagai ego defensif. Selanjutnya ada tentang kepribadian. Yang pertama ada penentu kepribadian. Jadi seorang dewasa umumnya dianggap terbentuk dari faktor keturiman dan lingkungan yang diperlukan oleh kondisi situasi. Yang kedua ada jenis indikator kepribadian. Mires
Myers-Briggs mengklasifikasikan orang-orang berdasarkan pada bagaimana mereka terfokus pada apa yang mereka perhatikan, mengumpulkan informasi, memproses dan mengevaluasi informasi, dan mengorientasi diri mereka sendiri terhadap dunia luar. Dan selanjutnya ada kepribadian dan budaya nasional. Terdapat kepastian bahwa tidak ada jenis kepribadian umum untuk satu negara tertentu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.